Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Silmi Arinda Putri, NIM 19022126. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu proses dan teknik supervisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya tidak serta-merta terjadi kemudian diambil suatu keputusan, tetapi melalui proses yang cukup panjang, bahkan sifatnya bisa tahunan. Dan kalau memang belum ditemukan solusinya, maka ini akan terus berlanjut. Selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan supervisi atau layanan supervisi yang diberikan oleh supervisor kepada guru-guru yang mempunyai masalah tertentu yang menjadi sorotan, itu akan terjadi terus-menerus sampai benar-benar mendapatkan solusinya dan terjadi perubahan yang signifikan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru tersebut, dan efeknya pada proses pembelajaran dan pada peserta didik. Sebuah proses dapat dimaknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang diatur, yang direncanakan, yang diolah dan beraturan, yang berhubungan satu dengan lainnya, satu sama lainnya. Dan semua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas atau yang terjadi di sekolah. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi secara umum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan supervisi yang terjadi atau yang dilaksanakan di sekolah, kepala sekolah bersama dengan supervisor minimal melalui 4 kegiatan atau proses tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Bahkan sifatnya semua rencana yang didesain dengan sedemikian rupa, bahkan sifatnya dari sisi waktu yang dihitung, dari sisi orangnya, problemnya atau masalahnya, dan dari sisi kelompok maupun sisi jumlahnya, itu harus didesain dengan sedemikian rupa dalam rangka atau membuat atau menemukan fakta dan data yang empirik, kemudian mencari bagaimana solusi yang terbaik, bagaimana teknik yang harus digunakan, yang harus dipilih, termasuk dalam proses pelaksanaan instrumen apa yang digunakan. Perencanaan supervisi memang seharusnya disusun dan didesain dengan sedemikian rupa oleh supervisor supaya tujuannya menjadi terarah. Berdasarkan rencana, maka pekerjaan berdasarkan susunan yang telah dibuat jadi tidak membingungkan, jadi tidak bingung karena sudah didesain sebelum layanan supervisi ini diberikan. Nah, kegiatan atau proses yang kedua yaitu pelaksanaan. Supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Karena layanan supervisi adalah suatu proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap masalah atau membantu untuk meningkatkan skill mereka, maka diperlukannya data-data yang real, yang nyata, yang empirik,
selama proses yang terjadi, artinya tidak hanya pelaporan dari si guru atau hanya pandangan mata saja, tetapi memang melalui riset yang cukup panjang. Apakah dari teman sekantor, dari siswa, atau memang dari kita sendiri selaku supervisor yang melakukan riset untuk menemukan fakta-fakta yang terkait dengan masalah atau problem pada guru tersebut, pada guru yang dimaksud. Yang kedua yaitu melakukan penilaian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan sedemikian rupa. Dari data-data tersebut, apakah didapatkan dari observasi sendiri atau melakukan kunjungan kelas, laporan-laporan dari teman sesama, atau dari siswa, atau bahkan laporan-laporan yang lainnya. Kemudian data-data tersebut dinilai. Yang menilai adalah supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didiknya, keberhasilan guru, serta berbagai faktor yang menunjang atau menghambat atau faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan diberikan layanan supervisi. Kegiatan yang ketiga yaitu mendeteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mencoba mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar dalam rangka mendeteksi berbagai titik masalah, dan supervisor mencoba untuk memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Mulai dari penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personil atau sesama guru maupun dengan siswa, administrasi kelas, dan lain sebagainya yang terkait dengan skill atau kebiasaan guru selama proses pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu memperbaiki kelemahan. Setelah mendeteksi kelemahan, maka kelemahan yang ditemukan tersebut harus diperbaiki. Jika melalui deteksi ditemukannya kelemahan atau kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Yang kelima yaitu melakukan bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu melakukan bimbingan atau memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperolehnya tersebut bisa diterapkan, agar perbaikan yang dilakukan bisa dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas, sehingga ada kepuasan bagi si guru bahwa proses layanan yang diberikan ini benar-benar untuk kepentingan dia, yang akhirnya memberikan dampak pada proses pembelajaran di kelas, dan peserta didik pun menjadi lebih nyaman ketika belajar dengan guru tersebut. Nah, proses yang ketiga yaitu yang pertama tadi ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Yaitu semacam pertimbangan sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini yang diberikan kepada guru tertentu memberikan hasil seperti apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan dan rencana tadi ada instrumen khusus yang harus diceklis sejauh mana tingkat keberhasilannya. Mungkin bisa kita hitung persen atau hitung angka atau berdasarkan nota tertentu. Tergantung dari instrumen apa yang dibuat oleh supervisor. Evaluasi secara umum memang untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai dan hal-hal yang sudah dilakukan
atau hal-hal yang belum dilakukan atau yang belum dilaksanakan. Apabila sudah sampai tahap keberhasilan yang cukup dan mungkin sampai di sana, tetapi kalau dipandang lebih lagi bahwa proses tersebut belum bergerak, maka evaluasi tersebut perlu dilanjutkan untuk proses yang lebih tinggi dan menemukan cara-cara atau strategi yang lebih bagus lagi, karena tidak boleh berhenti sampai di tahap itu saja, namun harus dilanjutkan agar mendapatkan atau mencapai keberhasilan yang diinginkan atau yang telah dicapai. Teknik evaluasi yang dilakukan bisa melalui wawancara, melalui angket, dan observasi, dan bisa menjadi satu titik dalam proses mendapatkan dan bisa mendapatkan data-data yang akurat bagi si supervisor untuk kemudian dievaluasi. Nah, proses yang terakhir, yang keempat, yaitu tindak lanjut. Dalam kegiatan tindak lanjut ini, sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Hasil analisis yang akan didesain untuk ditindaklanjuti melalui strategi-strategi tertentu. Cara-cara yang bisa dilakukan dalam melaksanakan tindak lanjut ini dari hasil supervisi pendidikan yang telah dilakukan oleh supervisor tadi. Cara yang bisa dilakukan minimal ada 3 cara. Yang pertama yaitu mereview. Mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi seluruh rangkaian hasil penilaian direview satu persatu. Apabila tujuan supervisi pendidikan yang sudah ditetapkan belum juga tercapai, maka perlu dilakukan penilaian ulang. Cara yang kedua yaitu membuat rencana aksi. Membuat rencana aksi supervisi pendidikan yang berikutnya. Yang ketiga yaitu melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Jadi tidak berhenti di masa ini saja. Kalau belum selesai, maka harus dilanjutkan pada tahun-tahun akademik yang berikutnya. Ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi. Yang pertama, mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, serta menilai dan melakukan revisi. Sekarang masuk ke teknik supervisi pendidikan. Ada 4 proses supervisi pendidikan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat tindak lanjut. Teknik supervisi pendidikan yang pertama yaitu teknik individual. Teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisor, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini yang disupervisi mungkin juga perseorangan, tetapi juga mungkin bukan hanya seorang. Maksudnya adalah memberikan bantuan perseorangan atau individu. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama kunjungan kelas. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Dalam hal ini kunjungan kelas dimaksudkan untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan.
Kegiatan yang kedua yaitu observasi kelas. Adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang subjektif, sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh si guru. Yang kedua yaitu tujuannya bagi guru, data yang dianalisis tersebut dapat membantu mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan bagi siswa, tujuannya ialah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajarnya. Kegiatan yang ketiga yaitu wawancara perseorangan. Wawancara ini dilakukan apabila si supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu-individu tertentu. Yang keempat yaitu wawancara kelompok. Mungkin pada waktu wawancara individu merasa kurang berani atau kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga mungkin apabila didampingi oleh teman atau kelompoknya, ia akan lebih berani mengeluarkan pendapatnya. Teknik yang kedua yaitu teknik yang pertama yaitu teknik individual, yang kedua teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama, kemudian diberikan pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Bentuk-bentuk permasalahan, bentuk-bentuk dalam teknik kelompok ini diantaranya yaitu yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru ini bertujuan khusus untuk mengantarkan guru-guru memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua yaitu rapat guru. Rapat guru dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi saat proses belajar mengajar. Teknik yang ketiga yaitu lokakarya atau workshop, yaitu suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas pendidikan yang memecahkan problem atau masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu diskusi panel. Diskusi panel yaitu suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu masalah. Nah, teknik yang kelima dalam teknik kelompok ini ialah simposium. Simposium ialah suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu pokok masalah untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai masalah tersebut. Yang keenam yaitu penataran. Penataran atau in-service training. Yang dimaksud dengan teknik ini yaitu dapat dilakukan di sekolah maupun di sekolah sendiri
dengan mengundang beberapa narasumber, dapat juga diselenggarakan secara bersama-sama dengan beberapa sekolah lain dalam menghemat pembiayaan. Nah, teknik yang terakhir, yang ketujuh dalam teknik kelompok ini yaitu seminar. Seminar ialah suatu bentuk belajar mengajar kelompok yang dimana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing oleh seseorang atau pengajar. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.